Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Teknik Sipil 2021. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1 dan 2 yaitu tentang tegangan dan regangan. Pendahuluan, mekanika bahan adalah cabang dari mekanika terapan yang membahas perilaku benda padat yang mengalami berbagai pembebanan. Tujuan utama mekanika bahan adalah untuk menentukan tegangan, regangan, dan peralihan pada struktur dan komponen-komponennya akibat beban yang bekerja padanya. Sini ada gambar compression, tension, bending, torsion, dan shear. Jadi proses terjadi tegangan-tegangan ialah bahan yang mengalami beban dari luar akan mengalami reaksi internal dan akan mengalami tegangan. Bahan yang terus-menerus menerima tekanan akan mengalami regangan. Dan jika bahan yang digunakan itu tidak bagus, maka akan mengalami keruntuhan. Di sini ada review minggu pertama yaitu tegangan dan regangan, tegangan normal yaitu konsep paling dasar dapat dilihat dari batang prismatis di samping yang mengalami gaya aksial. Gaya aksial merupakan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu elemen sehingga terjadi tarik atau tekan pada elemen. Rumus besar tegangan ialah delta sama dengan P per A. Regangan normal. Regangan normal berkaitan dengan tegangan normal. Jika mengalami tarik disebut regangan tarik, jika mengalami tekan disebut tegangan tekan. Rumus besar regangan ialah epsilon sama dengan delta per L. Tegangan dan regangan. Uniaksial. Deformasi batang adalah sama di seluruh volume elemen, yang pada giliran yang mengharuskan batang tersebut prismatis. Beban bekerja melalui pusat, berat penampang, dan bahannya homogen. Keadaan tegangan dan regangan yang dihasilkan disebut tegangan dan regangan uniaksial. Garis kerja aksial untuk distribusi. Tegangan terbagi rata. Tinjaulah batang prismatis yang mempunyai untuk menampang sembarang yang mengalami gaya aksial P yang menyebabkan terjadinya tegangan terbagi rata. Momen dari gaya P ialah Mx sama dengan P kali Y rata-rata atau My sama dengan min P dikali Y rata-rata. Di mana momen dipandang positif apabila vektornya bekerja dalam arah positif sumbunya menggunakan aturan tekanan. Momen total diperoleh dengan mengintegrasikannya terhadap luas penampang, yaitu Mx sama dengan integral sigma Y dA atau My sama dengan min integral sigma Y dA. Jadi kita samakan momen dan yang diperoleh dari gaya P dengan momen yang diperoleh dari tegangan yang terdistribusi, yaitu P dikali Y rata-rata sama dengan integral sigma Y dA atau P X rata-rata sama dengan min integral sigma X dA. Karena tegangan terbagi rata, maka kita ketahui bahwa nilainya konstan di seluruh penampang A dan dapat diletakkan di luar tanda integrasi. Juga kita ketahui bahwa tegangan sama dengan P dibagi A sehingga diperoleh rumus Y rata-rata sama dengan integral sigma Y dA per A atau X rata-rata sama dengan integral sigma Y dA per A. Elastisitas linear dan rasio Poisson. Elastisitas linear. Apabila suatu bahan berperilaku elastis dan juga mempunyai hubungan linier antara tegangan dan regangan, bahan ini disebut elastis linier, yaitu rumusnya sigma sama dengan E dikali epsilon. Rasio Poisson, apabila suatu batang prismatis ditarik, perpanjangan aksialnya disertai dengan kontraksi lateral, yaitu mu sama dengan regangan lateral per regangan aksial atau epsilon aksen per epsilon. Minggu kedua ada besaran mekanis bahan. Untuk mendesain mesin dan struktur agar keduanya berfungsi secara memadai, kita harus memahami perilaku mekanis dari materi atau bahan yang digunakan. Besaran mekanis bahan. Uji tekan pada metal biasanya dilakukan pada uji kecil yang berbentuk kubus atau silinder. Beban besarnya juga diterapkan dan besarnya perpendekan uji dapat diukur. Di sini ada diagram tegangan regangan, di sini ada contoh batang besinya, dan di sini ada diagram yang dihasilkan ketika batang besi ini dibebani di kedua ujungnya. Elastisitas, plastisitas, dan rangkap. Elastisitas ialah sifat bahan yang dapat kembali ke dimensi semula ketika beban dihilangkan. Plastisitas merupakan karakteristik suatu bahan yang mana bahan itu dapat mengalami regangan inelastik melewati regangan pada limit elastis. Dan rangkap yaitu apabila dibebani untuk waktu yang cukup lama, beberapa bahan mengalami regangan tambahan. Kesimpulannya ialah suatu elemen akan mengalami reaksi ketika mengalami suatu gaya beban, dan ketika elemen mengalami gaya akan melewati tahapan tegangan, tegangan, lalu keruntuhan. Sekian, terima kasih atas
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.